Hikmah ibadah haji juga lagi ya? Hah? Ya, hikmah ibadah haji. Tiada ada satu perintah kecuali ada manfaatnya atau faedahnya. Juga larangan. Tiada ada satu larangan kecuali ada bahayanya atau ruginya. Dan tiada ada suatu hukum Allah dan perbuatannya itu yang tiada ada manfaatnya atau faedahnya. Selanjutnya diterangkan sedikit hikmah ibadah haji sebagai berikut, di antaranya: 1. Agar manusia muslim berjiwa kuat dan sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya, dan pula dalam mengatasi segala macam bala dan musibah pada masa mendatang. Allah firmankan dalam Al-Quran, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Artinya hanya saja akan disempurnakan akan orang yang sabar akan pahala mereka tanpa dihisab. Kedua, agar manusia muslim dapat bahu-membahu atau tolong-menolong dalam amal bakti dan takwa tanpa melihat suku bangsa. Allah firmankan dalam Al-Quran, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Artinya, dan bahu-membahulah kamu atas amal bakti dan takwa. 3. Agar banyak kasihan dan kasih sayang kepada sesama muslimin, terutama kepada mereka yang fakir dan miskin dan lemah. Nabi bersabda, "Irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama." Artinya, kasihanilah oleh kamu orang yang di permukaan bumi, niscaya akan mengasihani akan kamu oleh orang yang di langit. 4. Agar dapat mengenal di antara umat Islam sedunia, Allah firmankan dalam Al-Quran, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu."
karena berkenalan satu dengan lainnya. Sungguhnya orang yang paling mulia di antaramu ialah orang yang lebih takwa. Kelima, untuk mendapatkan ampunan dosa dan rahmatnya, Nabi bersabda, man hajja hadzal baita falam yarfus falam yafsuq kharaja min dunubihi kayawma waladathu ummu. Artinya barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah ini lalu ia tiada berlaku maksiat dan tiada berlaku amalan yang menjadi fasik, niscaya keluar ia dari dosanya seperti hari yang dilahirkan oleh ibunya. Sudah habis ya. Sekarang istita'ah atau mampu. Atas orang yang mampu itu diwajibkan ibadah haji. Allah firmankan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya dan wajib karena Allah atas manusia beribadah haji, manusia yang mampu kepadanya Baitullah berjalan. Nabi bersabda, man malaka zadan warahilatan tuballighu ila baitillahi walam yahujja wala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Artinya barang siapa yang memiliki perbekalan dan kendaraan yang menyampaikan akan dia ke Baitullah padahal ia tiada melakukan ibadah haji, maka tiada ada di atasnya mati kecuali boleh dia pilih di antara dua, ada kalanya mati Yahudi atau mati Nasrani. Waliyadu billah, kita berlindung dengan Allah dari mati Yahudi dan mati Nasrani. Syarat-syarat bagi orang yang mampu beribadah haji dengan diri sendiri. Pertama, ada kendaraan yang cukup kuat dan mudah dipakainya. Ini bagi orang yang ada di antaranya yaitu orang dengan Makkah 2 marhalah perjalanan 90 kilo atau lebih. Kalau orang paling dekat dengan Makkah tidak sampai 90 kilo, tidak disyaratkan berkendaraan. Kalau dia mampu berjalan. Kedua, ada berbekalan dan disyaratkan padanya berbekalan. Bekal itu cukup untuk pulang perginya. Bekal itu lebih dari yang diperlukan untuk keluarganya. Yang ditinggalkan itu masih ada. Pakaian mereka pada masa pulang perginya cukup ditinggali. Orang yang wajib diberi nafkah wajib ditinggali, ya, baik makanan ataupun pakaian. Yang ketiga, bekal itu lebih dari tempat kediaman dan pembantu yang diperlukan olehnya. Kalau orang biasa pakai pembantu, kalau tidak ya tidak disyaratkan pembantu. Kalau orang-orang besar yang biasa pakai pembantu lebih daripada pembantu, ya. Ketiga, aman dalam perjalanannya dan disyaratkan padanya aman tadi, aman dirinya, aman hartanya juga aman barang-barangnya. Keempat, sehat badan dan disyaratkan padanya sehat badan, kuat turun naik kendaraannya. Kelima, ada waktu yang cukup untuk melakukan ibadah haji.
orang yang berkendaraan dengan kapal laut. Jaga lagi sekarang katanya mau tidak datang lagi dengan kapal laut. Jika dengan kapal laut, maka apabila umumnya terjamin keselamatan orang itu, maka wajib atasnya beribadah haji lewat kapal laut. Kalau terjamin keselamatan, kalau berangkat 10, 6 tenggelam, tidak wajib. Ya, banyak tenggelam. Kalau sekor 2 cuman yang tenggelam 10, pergi sekor 2 tenggelam, ya salah ya, tetap wajib. Ibadah haji bagi wanita. Bagi wanita tiada wajib atasnya beribadah haji kecuali merasa aman atas dirinya atau ada mahramnya, ada orang yang haram mencari dengan dia, bapak atau paman kah atau keponakan kah, ya, atau suami kah, atau dengan bersama wanita yang dapat dipercayai. Tapi jarang wanita yang tidak dapat dipercayai. Wanita yang dapat dipercayai artinya wanita dia ada yang harus dipercaya. Sama bisa main perempuan sama perempuan, nah itu tidak dipercaya namanya. Apa namanya berarti? Kalau perempuan sama perempuan apa namanya? Ibadah haji jangan orang yang anggap bagian kapan kesempatan, kalau di dalam pesawat, di dalam mobil. Ibadah haji bagi orang buta. Orang yang buta wajib atasnya ibadah haji apabila ada yang menuntunnya. Dan pula orang yang tiada bertangan atau berkaki, wajib saja dia ada yang menuntun. Haji badal dari seorang yang mati. Badal itu ganti. Nah, barang siapa yang telah kewajiban atasnya melakukan ibadah haji lalu ia mati, padahal dia wajib mengerjakan haji lalu dia mati. Nah, ya. Sebelum menunaikan haji, maka wajib atas ahli warisnya oleh menggantikan dari seorang yang dapat melakukan ibadah haji padanya. Tapi yang menggantikan ini orang yang sudah haji. Kalau dia belum haji, dia tidak bisa menggantikan, diupahkan. Ya, diupahkan. Mungkin sekarang ya, ada tahu juga pasti berapa dia yang tahu. Mungkin 5 juta atau 6 juta. Jangan cari murah dikerjakan orang atau tidak, kita tidak tahu. Ya, yang mahal itu kan mencari orang yang bisa mengerjakan, orang pelajar gitu. Tapi kalau orang mahal, apalagi yang murah, tapi belum tentu dikerjakannya. Jangan cari murahnya. Karena mengerjakan begitu. Dulu itu dia. Lihat murah. Ya, belum tentu dia aku tidak yakin. Mupas dan kata manfaat kerjakan, tapi yang kerjakan yang bisa, orang yang bisa belajar dia tak mahal sedikit kan. Hanya orang kita bisa belajar nah.
biaya haji diambil dari tarikahnya atau peninggalannya jika ada. Kalau tiada maka tidak wajib atas ahli waris oleh memperbuatnya haji badal. Tambihun, ini satu peringatan. Harus atau boleh bagi ahli waris atau orang lain membuatkan haji dari mayit itu, walaupun tiada ada wasiat daripadanya, boleh. Waris boleh, ngerjakan orang lain boleh. Dalil haji badal dari seorang yang mati. An Buraidah radhiyallahu anhu qala ja'at imra'atun, datang oleh seorang perempuan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkata imra'ah, perempuan tadi berkata, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku telah mati, walam tahujjah, dia belum haji. Apakah hujjah anha, apakah aku menghajikan? Kata Buraidah dari anha, daripada ibuku yang mati itu. Allah bersabda Nabi, na'am, hujji, hajikan olehmu anha, daripada ibumu yang mati. Rawahu Tirmidzi. Artinya dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata, Buraidah, telah datang seorang wanita kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, sungguhnya ibuku, ini seorang perempuan, bukan Buraidah yang meriwayatkan Buraidah. Seorang wanita kepada Nabi SAW datang, lalu ia berkata, sesungguhnya ibuku, kata perempuan tadi, telah meninggal dunia, padahal ia tiada melakukan ibadah haji Islam. Apakah dapat saya kerjakan haji itu? Kata seorang perempuan tadi, sebagai badal ganti daripadanya ibuku. Maka Rasulullah menjawab, na'am, buatlah kamu akan haji daripadanya. Berkata Imam Nawawi, tajibul istinabatu anil mayyiti idza kana qad istata'a fi hayatihi wa lam yahujja, hadza idza kana lahu tarikatun wa illa fala yajibu 'alal waris. Artinya wajib memperbuatkan badal haji, ganti haji seorang mayit apabila adalah ia itu benar-benar mampu pada masa hidupnya, padahal tiada ia melakukan ibadah haji. Ini apabila adalah baginya si mayit tadi harta peninggalan, dan jika tidak maka tiada wajib atas ahli waris membuatkan haji. Dan selanjutnya diterangkan oleh Imam Nawawi, wa yajuzu lil mayyiti warisi wal ajnabiyyi al-hajju anhu sawa'un aw sawihi amla. Artinya, dan boleh bagi ahli waris dan orang lain ahli waris melakukan ibadah haji dari mayit tersebut, sama saja ia berwasiat dengan dia dihajikan atau tidak. Intaha iqrarul manasik. Haji badal dari orang yang sakit atau lemah. Jadi kita ini banyak ganti haji sudah mati, padahal bukan menunggu mati. Ya, kalau sakitnya kira-kira tidak bisa mengerjakan haji, itu sudah dibadalkan. Tapi yang banyak orang menunggu sudah mati baru diganti, padahal tidak. Ya, dia sakit yang tidak bisa naik kendaraan, ya, wajib digantikan. Sudah digantikan, sehat lagi dia, naik haji lagi. Ya, kemarin belum naik haji lagi, ya.
dibadalakannya haji. Jadi datang kedua ke rumah ayah pada haji dibadalakan. Mana boleh orang sakit lumpuh haji lagi naik kendaraan itu yang boleh digantikan. Ini orangnya berganti lagi ini berjalan digantikan. Aduh, kayak apa? Ngaji, ya kan? Ngaji. Kalau ada ngaji dekat, pulang dulu, jangan. Nanti dibaca sambil di mana? Tambih, ini satu peringatan. Ayah kalau ada tambih ditambahnya. Tambihun liman ghabalaan hadhihi masalah. Ini peringatan bagi orang yang lupa terhadap ini masalah. Tidak sah dibuatkan ibadah haji dari orang yang lemah. Orang yang lemah kecuali ada izin daripadanya. Orang yang sakit tadi izin minta kerjaan dengan sah izin. Ada sah kalau kita izin. Kalau kelemahan itu hilang, penyakit itu sembuh setelah haji badal itu dikerjakan, sudah digantikan orang, sudah sekali sembuh, maka tiada sahlah haji badalnya itu. Bahkan wajib atasnya melakukan haji kembali. Daripada Bani Asham. Apalat berkata imra'ah perempuan ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi bil haji adalah kat awi syaitan kabira la yasbudu ala rahilati apa ahujju anhu qala na'am padhalika fi hajjatil wada. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ya, Ibnu Abbas pernah datang seorang wanita dari suku Khasam. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya suatu kepaduan Allah atas hambanya dalam ibadah haji itu telah sampai kepada ayahku, seorang yang sangat tua. Lagi halnya itu tiada mudah turun naik kendaraan. Bolehkah aku yang melakukan ibadah haji daripadanya itu? Lalu Rasulullah SAW menjawab, na'am, dan peristiwa itu pada Hijjatil Wada. Hijjatil Wada berat ibadah haji Rasulullah yang terakhir. Rawahul Khamsah. Ada pelayaran dalam ibadah haji. Setiap ibadah itu tidak lepas dari adab dan tata tertib. Maka dengan demikian sempurnalah ibadah tersebut, baik ibadah haji maupun lainnya. Kadang-kadang ibadah itu tidak ada atau kurang pahalanya, seperti kurang
tidak sedikit balasan bagi orang yang melakukan ibadah haji, asalkan saja ibadah hajinya itu benar-benar niat karena Allah, tidak karena pujian dan sebagainya. Perhatikanlah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Akhlisu a'malakum lillahi, fa inna Allah la yaqbalu illa ma khalasa." Rawahu Daraqutni. Artinya, ikhlaskanlah akan segala pekerjaan kamu karena Allah, maka sesungguhnya Allah itu tidak menerima kecuali barang yang bersih, dan segala amal perbuatan manusia itu akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkannya. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa innama likulli imri'in ma nawa." Artinya, dan hanya saja bagi tiap-tiap seseorang apa yang diniatkannya. Maka oleh karena itu hati-hatilah dan benar-benar dalam menjalankan ibadah haji itu lillahi ta'ala. Dan orang yang ibadah hajinya tidak karena Allah, itu sama halnya seperti dengan abu yang ada di atas tempat yang tandus atau tanah keras, lalu ditimpa hujan deras, maka tidak akan ketinggalan sesuatu pun dari abu itu. Begitu pula orang yang tidak ikhlas atau dia tidak ada pahalanya sama sekali, bahkan dituntut di hadapan persidangan nanti di hari kiamat. Wal'iyadzubillah, kita berlindung dengan Allah daripada dituntut di hari kiamat. Allah firmankan dalam Al-Quran, "Famasaluhu kamasalil safwanin alaihi turabun fa'asabahu walidun fatarakahu sudah." Artinya, perumpamaan orang yang mengorbankan hartanya karena meminta pujian manusia itu sama halnya seperti batu yang licin yang ada di atasnya itu abu, maka lalu ditimpanya oleh hujan deras, maka meninggalkan dia akan dia batu tadi dalam keadaan miskin, habis tidak ada tinggal tersebut, bertobat kepada Allah dan manusia. Wajib atas tiap manusia yang berdosa bertaubat dengan segera, baik dosa itu yang berhubungan kepada Allah atau berhubungan kepada manusia, baik dosa itu kecil maupun dosa besar. Allah firmankan dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Artinya, hai orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah akan sebagai taubat nasuha. Syarat taubat: 1. Kita kepada Allah, maka atasnya 3 syarat. Pertama, menyesal berbuat dosa, ya, menyesal berbuat dosa. Menyesalnya pun karena Allah, bukan menyesal tadi belum kita tangkap lalu menyesal, ya. Mencabut diri dari maksiat, artinya berhenti mengerjakan maksiat yang ditobatinya tadi. Maksiat yang dia taubat daripadanya itu berhenti dikerjakan. 3. Tidak niat kembali kepada maksiat tersebut selama-lamanya. Nah, itu syarat tobat. Kalau syarat tobat dipenuhi, insya Allah diterima tobat. Apa tadi? Nyesal, berhenti dari mengerjakan maksiat, berniat tidak akan kembali mengerjakan dosa itu lagi selama-lamanya. Sudah saya jelaskan bisa.
itu kalau kepada Allah 3 syarat. Asal dipenuhi syarat yang 3, insya Allah diterima taubat. Jika kepada manusia maka ditambah 1 dari syarat tersebut di atas, yaitu minta dihalalkan atau dikembalikan haknya jika ada, atau dibayar harganya dan sebagainya. Kalau ada mencuri punya orang, kembalikan. Kalau ada barangnya, kalau tidak dijanji taksiran harganya berapa. Dan di samping itu kita mohon maaf kepada andai tolan kalau nggak begini, ya, sanak famili dan kerabat kita, karena kita itu tidak mengetahui kapan berakhir umur kita. Jadi makanya biasa ya aturan kita datangi keluarga itu bisa kami. Cuma agak payah sedikit. Agak mudah kalau diundang, kenduri diundang. Allah firman dalam Al-Quran, "Wama tadri nafsun, wama tadri nafsun madza taksibu ghadan, wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Artinya, dan tidak mengetahui diri seorang apa yang dia akan usahakan besok, dan tidak mengetahui diri seorang di bumi manakah dia akan mati. Tidak tahu. Makanya bagi tobat kepada Allah, tobat kepada manusia. Ini maknanya kalau orang dosa masih kita boleh ini apa? Ketaduran, keras banget tapi ketaduran orang namanya lembutkan hati. Dilembutkan hati, dilembutkan. Saling dengan orang tua. Wasiat, menulis wasiat apa yang dimaksudkan dan apa yang dianggap perlu, serta disaksikan atasnya wasiat oleh 2 orang saksi dan mewakili seorang untuk mengatur keluarganya dan untuk membayar hutang yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang berkepentingan, atau hutang yang belum sampai waktu dibayarnya. Jika ada hutang, wasiat minta dibayarkan hutangnya tadi. 4. Berusaha mencari keridhaan ibu bapak atau suami. Nah ini dia, ya. Jika ada ayah dan ibu atau salah satu keduanya ayah dan ibu, maka usahakanlah meminta ridhanya, ya, seorang apa tadi? Salah satu daripada kedua ibu bapak. Seorang istri sungguhlah ia meminta keridhaan dari suaminya. Perhatikanlah sabda Nabi SAW, ridallah fi ridal walidain, wasakhatullah fi sakhatil walidain. Artinya keridhaan Allah itu berada dalam keridhaan kedua ibu bapaknya, dan kemurkaan Allah itu berada di dalam kemurkaan kedua ibu bapak. Perbekalan sanggup, perbekalan itu maha penting karena untuk banyak bersedekah, atau untuk tidak sampai meminta-minta atau mengeluh dan menderita kekurangan dan sebagainya. Allah firmankan dalam Al-Quran, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Artinya, dan ambillah perbekalan,
maka bahwasanya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Keenam, minta pilihan kepada Allah. Hendaklah meminta pilihan kepada Allah dengan bersembahyang 2 rakaat istikharah, akan datang kaifiatnya, caranya insyaallah. Bersabda Nabi SAW, min sa'adat ibni Adam istikharatullahi wa min syakawat ibni Adam tarku istikharatillah. Artinya setengah dari alamat bahagia manusia yaitu beristikharah kepada Allah, dan setengah dari alamat celaka manusia itu yaitu meninggalkan istikharah kepada Allah. Inilah lafaz niat sembahyang istikharah. Musalli sunnatul istikharah rakaat ini lillahi ta'ala. Dan surahnya setelah Fatihah di rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan surahnya setelah Fatihah di rakaat kedua qul huwallahu ahad. Setelah salam maka kita membaca doanya, doa istikharah, Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta a'lamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna ibadati ilal haji fi hadzal 'am khairun li fi dini wa dunyaya wa ma'asi wa akibati amri wa ajilihi wa ajilihi faqdul hurri wa yassir hurri thumma barik li fi. Allahumma in kunta ta'lamu annahu sadrun fi dini wa dunyaya wa ma'asi wa akibati amri wa akibati amri ajilihi wa ajilihi fasrifu anni wa srifni anhu wa qadir liyal khaira haitsu kana thumma rabbi zidni. Setelah doa maka kita renungkan maksud dan tujuan kita. Jika belum merasa luas dada kita, maka disunatkan 7 kali syarat istikharah tersebut. Salah berdoa merenung. Kalau rasa lapang terdapat percaya dari kita. Kalau belum, boleh dikerjakan sampai 7 kali. Kalau sudah 7 kali dikerjakan sembahyang dengan istikharah, tidak lapang juga, nah kerjakanlah apa yang kita kerja itu, kerjakanlah tawakal kepada jadi 7 kali istikharah belum ada yang benar. Bisa pula istikharah tidak dengan sembahyang, dengan doa saja bisa dibaca 7 kali. Allahumma khirli wa syarli wa la takilni ila akhirati. Perhatian, sembahyang istikharah ini dilakukannya pada waktu yang tiada dimakruhkan. Waktu yang dimakruhkan setelah sembahyang subuh, setelah sembahyang asar, itu waktu yang dimakruhkan. Dan waktu yang dimakruhkan yaitu nanti dia 1 ba'da subuh, 2 nisfun nahar, tengah hari, pas di tengah hari, semua waktunya sebentar. Selain hari Jumat, ya, ba'da salatil asri, dan sesudah salat asar. Itu kalau bukan di tanah haram Makkah. Kalau di tanah haram Makkah tidak ada waktu tahrim, tidak ada waktu. Jadi saya dulu di Mekah
tanah haram Makkah. Entah lain ya, entah lain. Tidak dimakruhkan sembahyang sunat pada tanah haram Makkah, ya. Walaupun pada waktu yang dimakruhkan. Sembahyang istiharah itu dikerjakannya pada masa atau waktu mulai direncanakan sesuatu yang dimaksud. Ya, aturan sebelum daftar raya. Sekarang lama. Anak saya tahun dulu 37 tahun dulu baru sampai. Pokoknya 37 tambah 37 ada kelompok loh. Ya. Tapi mudah-mudahan orang tetap sehat. Saya sekarang dari sekali pun dari yang tadi masih bisa awak. Mempelajari manasik haji. Apabila seorang hendak pergi haji, maka wajib atasnya mempelajari ilmunya. Ini fardu ain atau ain dia orang. Jangan mamanya aja lah, kita aja lah salah. Jangan kedua jam belajar. Ya, tapi kalau bisa melajari itu ke rumah sekolah. Fardu ain. Karena tidak sah haji tanpa ilmu, dan pula ibadah lainnya pun tidak sah juga tanpa ilmu. Disebutkan disunatkan baginya membawa kitab manasik haji dalam pelayanannya. Dibawa, kalau pergi haji dibawa kitabnya, ya. Sunat. Dan diulang-ulang pelajaran itu hingga tahqiq yakin. Nah, karena dikhawatiri kembali dari haji, ya, itu tidak jadi hajinya karena ada kekurangan syarat rukun padanya. Kata Imam Nawawi, banyak orang pulang haji tapi tidak haji. Kenapa? Itu tadi salah ya. Awaknya kan salah atau sahihnya kan yang salah. Masih kurang lagi. Awak masih kurang. Tapak pun tadi begitu. Kurang. Melihat orang keluar itu juga keluar. Orang yang keluar sudah selesai. Tidak cukup. Awak belum keluar. Belum melihat yang orang keluar juga. Lagi dasar. Mengambil teman yang baik lagi alim. Pilihlah kawan dalam pelayaran dan diambil kawan yang baik dan suka kebajikan, apalagi orang itu alim. Itu lebih baik lagi. Maksudnya apabila dia lupa diingatkan, dan apabila dia ingat dibantu, dan yang tidak suka kepada kejahatan dan maksiat itu yang dikawani. Sebaiknya tidak membawa dagangan, untuk tidak ada bercampur niat haji dengan dagang. Tetapi jika membawa dagangan tidak menjadi batal pahala haji atau merusak hajinya tidak. Disunatkan kalau belayar pada pagi hari Kamis atau Isnin. Tapi kita kan menurutkan pemerintah, salah milih ya. Kalau misalnya pagi hari Kamis atau Isnin, sabda Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku pada pagi harinya. Pagi.
Kaifiat sembahyang dalam pelayaran. Setiap pelayaran yang mubah atau yang bukan maksiat, yang cukup 2 marhalah atau 90 pal, 90 km atau lebih, itu diizinkan, diperbolehkan bagi musafir memendekkan akan sembahyang yang bangsa 4 rakaat seperti zuhur, asar dan isya. Jadi 2 rakaat dipendekkan, itu mengkasar. Contoh pelayaran yang mubah yang dibolehkan, yang tidak maksiat, diantaranya pelayaran wajib seperti ibadah haji, pelayaran sunnah seperti berziarah ke Madinah dan lainnya, pelayaran mubah untuk berniaga, berdagang, ya. Arti kasar yaitu meningkat atau mengurangi salat yang bangsa 4 rakaat akan menjadi 2 rakaat seperti zuhur, asar dan isya, yang asalnya 4 rakaat disingkat menjadi 2 rakaat. Itu artinya mengkasar. Syarat sembahyang kasar. Syarat sembahyang kasar 7 perkara. 1. Menuju ke tempat yang diketahui atau yang tertentu seperti Bandung, Surabaya, Makkah, Madinah dan sebagainya. Jadi mesti tertentu tempat yang dituju. Kalau tidak tentu tempatnya tidak boleh mengkasar. Ya. Tengkar dengan bapak yang mama, dia hendak milih itu, ya mamanya lain pilihan, merajul, ya pergi dari rumah. Kemana pergi? Kemana kaki membawa? Tidak kan? Kalau tidak tentu perginya tidak bisa mengkasar. Nanti pikirannya kan tentu. Niat kasar dalam takbiratul ihram, niat kasar, ya, seperti pada zuhri rakaat ini, nah, itu niat kasar. Kita sama suratan, nanti yang kita baca. Tiada boleh mengikuti orang sembahyang tamam, sembahyang sempurna. Imamnya 4 rakaat, makmum 2 rakaat, tidak boleh. Senantiasa pelayarannya hingga akhir sembahyangnya, sampai selesai sembahyang masih dalam musafir. Kalau di tengah-tengah sembahyang sampai ke tujuan, tidak bisa lagi dikasar. Pelayaran 2 marhalah atau 90 pal, 90 kilo atau lebih. Pelayaran yang mubah seperti terdahulu sebutannya. Jadi kalau pelayaran tidak mubah, tidak dibolehkan, ya tidak bisa mengkasar. Aku jangan lakukan kata apa tujuannya mencopet. Jakarta banyak orang, kalau banyak orang banyak rezeki. Nah, mengkasar tidak bisa dia mengkasar. Sembahyang bisa lah, mengkasar yang tidak bisa. Tujuh, mengetahui harusnya kasar bagi musafir. Jadi tahu dia pada musafir. Guru kami ada orang Madura. Nama guru aja sudah dari beliau kalau pulang kampung
Bismillahirrahmanirrahim.